Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Ulos Hitam, Kutukan Manungkalit Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Kau pikir kau datang untuk menulis, padahal tanah ini menulis takdirmu sendiri. Sehat hendak membantah, tapi lidahnya keluh. Wajah Rani pucat pasi, matanya masih menatap hutan yang kini tertutup kabut pekat. Malam itu, Sehat tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kilatan mata merah itu lagi. Sesekali, ia mendengar suara langkah kaki di kolong rumah, berjalan bolak-balik, berat seperti menyeret rantai. Dan di sela-sela itu, terdengar bisikan lirih, Manungkalit, sudah waktunya kau kembali. Saat fajar menyingsing, Sehat duduk termenung. Tubuhnya lelah, matanya merah. Ia tahu, kali ini imajinasinya bukan lagi sekadar permainan pikiran. Ada sesuatu yang benar-benar sedang mendekatinya. Dan di hatinya, untuk pertama kali, ia merasa ragu apakah kedatangannya ke kampung leluhur ini adalah pilihan atau panggilan. Kabut masih menggantung rendah di atas sawah ketika ayam berkokok dan matahari berjuang menembus awan tipis. Sehat duduk di beranda rumah panggung, matanya sayu, tubuhnya letih. Cangkir kopi hitam di tangannya dingin sebelum sempat diminum. Dapot datang pagi itu, wajahnya tampak lebih muram dari biasanya. Ia menatap Sehat beberapa lama, lalu duduk di sampingnya tanpa bicara. Hening di antara mereka begitu berat, sampai akhirnya Sehat membuka suara. Kau pernah sebut soal abangku kemarin. Dapot menelan ludah. Aku tak seharusnya bilang. Tapi kau sudah bilang, Sehat menekankan, matanya tajam. Aku anak tunggal. Aku tahu siapa diriku. Jadi apa maksudmu? Dapot mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Sehat, ada hal yang keluargamu sembunyikan darimu. Aku tahu karena aku ada di sana waktu itu. Malam ketika, abangmu hilang. Sehat langsung merasakan hawa dingin menjalari tulang belakangnya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada mata merah yang menatapnya malam tadi. Jelaskan, desaknya. Dapot menghela napas panjang, matanya menerawang jauh, seolah menarik kembali bayangan yang ingin ia kubur selamanya. Kita masih kecil waktu itu. Aku, kau, dan abangmu, namanya Suranta. Kami bertiga sering main ke hutan di dekat danau. Kau mungkin tak ingat karena setelah kejadian itu, semua tentangnya dihapus dari hidupmu. Bahkan fotonya pun dibakar. Sehat terdiam, nadi di pelipisnya berdenyut. Ia ingin membantah, tapi jiwanya bergetar seakan potongan kenangan samar-samar berusaha keluar dari kegelapan pikirannya. Tawa seorang anak, langkah kaki kecil yang selalu mendahului, dan panggilan akrab Ahudu abangmu, Sehat. Dapot melanjutkan dengan suara bergetar. Malam itu, kami dengar suara, sama seperti yang kau dengar sekarang. Tangisan anak kecil, lalu berubah jadi tawa. Suranta, keras kepala seperti kau, mengajak kami mendekat. Katanya itu cuma orang desa bercanda. Tapi begitu sampai di tepi hutan, ada sesuatu menunggu. Tinggi, kurus, matanya merah. Sama persis dengan yang kau lihat kemarin. Sehat menahan napas. Suranta, dipanggil olehnya. Seperti ada tali yang menariknya. Aku mencoba menarik tangannya, tapi dingin sekali. Sehat, seperti memegang batu es. Dan tiba-tiba, ia hilang. Begitu saja. Yang tertinggal cuma kain merah hitam itu. Dapot menunduk, bahunya bergetar. Orang-orang bilang si Gulambak mengambilnya. Sejak malam itu, keluargamu, ayahmu sendiri, memutuskan menghapus nama Suranta. Seolah ia tak pernah lahir. Dan kau, Sehat, dibesarkan tanpa tahu kau pernah punya abang. Sehat membeku. Dunia di sekitarnya seakan berhenti bergerak. Telinganya berdenging, napasnya berat. Potongan kenangan samar yang tadi menghantam pikirannya semakin jelas, suara seorang anak bernyanyi di bawah pohon, tangan kecil yang menggenggam tangannya di tepian danau. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Kenapa? Tidak ada yang pernah bilang padaku? Dapot menggeleng lemah. Karena mereka takut. Takut kalau kau tahu, si Gulamba akan menuntutmu juga. Hening panjang menyelimuti mereka. Dari kejauhan, angin bertiup membawa aroma anyir, dan di antara suara jangkrik,
samar terdengar lagi bisikan lirih, suara anak kecil. Ahu Dusurantamu. Sehat. Sehat tersentak, darahnya serasa berhenti mengalir. Dapot menatapnya ngeri. Kau dengar juga, kan? Sehat hanya mengangguk perlahan, wajahnya pucat. Kali ini, ia tidak bisa lagi menyangkal. Bukan hanya cerita, bukan hanya mitos. Masa lalunya sendiri sedang dipanggil kembali, oleh sesuatu yang seharusnya terkubur bersama malam 30 tahun lalu. Sore itu, langit di atas Danau Toba berwarna kelabu. Awan tebal menggantung berat, membuat cahaya matahari hanya berupa semburat pucat di balik kabut. Sehat berjalan gontai menuju rumah Opung Boru BR. Manurung. Pikirannya penuh dengan nama yang baru ia dengar lagi, Suranta. Nama yang terasa asing, tapi sekaligus familiar, seperti melodi lama yang pernah ia nyanyikan saat kecil namun dipaksa dilupakan. Opung Boru duduk di kursi kayu, menatap keluar jendela rumahnya yang menghadap hutan. Matanya yang keriput tapi tajam beralih ke arah Sehat begitu ia masuk. Tanpa basa-basi, perempuan tua itu berkata pelan, "Jadi kau sudah tahu." Sehat berhenti di depan pintu, dadanya naik turun. Kenapa semua orang menyembunyikan Suranta dariku? Kenapa aku tidak pernah diberitahu bahwa aku punya abang? Opung Boru menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan, tubuh ringkihnya bergerak seperti bayangan. Karena itulah jalan satu-satunya agar kau bisa bertahan hidup. Ayahmu memilih menghapus namanya, agar si Gulambak tidak menuntut lebih. Tapi roh tanah tidak bisa ditipu. Kau bisa menghapus dari ingatan manusia, tapi tidak dari ingatan tanah. Sehat menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur. Jadi benar? Si Gulambak yang mengambilnya? Opung Boru mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Sehat. Si Gulambak tidak mengambil. Ia hanya menagih. Dulu leluhur Manungkalit pernah membuat perjanjian. Setiap 3 generasi, 1 anak harus dikembalikan ke hutan. Suranta adalah anak itu. Tubuh Sehat bergetar, amarah dan takut bercampur jadi satu. Itu gila. Kalian percaya pada tahayul bodoh itu, lalu membiarkan abangku menghilang? Opung Boru menatapnya dalam, tanpa gentar. Percaya atau tidak, si Gulambak tetap ada. Dan sekarang, ia menagih lagi. Karena kau sudah menyebut-nyebut namanya. Karena kau datang mencari. Karena darahmu sendiri yang memanggilnya. Hening menelan ruangan. Dari luar, terdengar gonggongan anjing kampung yang melolong panjang, lalu berhenti mendadak. Angin menabrak jendela dengan keras, membuat tirai lusuh terangkat. Sehat menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak pernah minta semua ini. Aku hanya ingin menulis. Kalau begitu, menulislah, kata Opung Boru, suaranya pelan tapi bergetar seperti doa. Tulislah darahmu sendiri. Tulislah apa yang tanah ini minta. Tapi ingat, setiap kata yang kau tulis bisa jadi panggilan. Dan si Gulambak sedang menunggu di antara huruf-hurufmu. Malam pun turun. Sehat kembali ke rumah pamannya dengan kepala penuh kebingungan. Tubuhnya lelah, tapi matanya menolak terpejam. Pada akhirnya, rasa kantuk menyerangnya di meja tulis. Pena masih ada di tangannya, buku catatan terbuka. Ia bermimpi. Di dalam mimpi itu, ia berada di tepian Danau Toba. Airnya hitam, permukaannya tenang tapi berbau amis. Di seberang, kabut menutup bukit, dan dari dalam kabut itu keluar seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya jernih seperti milik Sehat sendiri. Anak itu tersenyum. Ahu Dusurantamu, katanya lirih. Aku adalah Surantamu. Sehat risak dalam mimpi itu, langkahnya ragu-ragu mendekat. Abang? Anak itu mengulurkan tangan. Tapi saat Sehat hampir meraihnya, tangan itu berubah panjang, pucat, kukunya hitam. Mata jernih itu berubah merah menyala. Senyum manis itu berubah jadi tawa parau yang memekakan telinga. Dari belakang anak itu, sosok tinggi kurus muncul, setinggi pohon, tubuhnya membungkuk dengan kepala miring, mulut sobek lebar. Tangannya melingkari bahu anak itu seperti pelindung. Kalau kau ingin kebenaran, suara parau itu bergetar dari segala arah, ikutlah padaku. Ke hutan. Ke tempat asalmu. Sehat terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Nafasnya memburu, dan matanya langsung tertuju pada buku catatan di meja.
Di sana, di halaman kosong yang seingatnya belum ia tulis, ada goresan tulisan dengan tinta merah, seperti darah. Ahu du Surantamu. Jalaho du Boru Sigulambak. Aku adalah Surantamu. Dan kau adalah keturunan Sigulambak. Sehat menatap tulisan itu dengan gemetar. Tinta merah pekat di halaman terlihat masih basah, padahal ia yakin tak ada seorang pun yang masuk ke kamar sejak ia tertidur. Bau anyir samar-samar menguar dari kertas, persis seperti aroma yang ia cium semalam dari arah hutan. Ia menutup buku dengan kasar, dadanya naik turun. Ini mustahil. Aku pasti berhalusinasi. Namun tepat saat itu, terdengar suara ketukan pelan di pintu. 3 kali, lambat, teratur. Sehat menoleh dengan wajah pucat. Paman, panggilnya. Tak ada jawaban. Ia bangkit, melangkah perlahan. Ketika pintu dibuka, tak ada siapapun di luar. Hanya angin dingin dini hari yang menusuk tulang. Tapi di tanah berdebu di depan pintu, ada jejak kaki. Kecil, seukuran anak-anak. Dan jejak itu mengarah langsung ke hutan. Sehat menutup pintu buru-buru. Ia terduduk di lantai, kepalanya dipenuhi suara tawa lirih yang hanya ia dengar seorang diri. Pagi menjelang, Rani datang membawa sarapan. Begitu melihat wajah Sehat yang pucat dan linglung, ia langsung curiga. Kau tidak tidur lagi, ya? Sehat hanya terdiam. Tapi Rani mendekat, lalu melihat ada bercak merah samar di buku catatan yang tergeletak di meja. Matanya langsung melebar. Ia menutup buku itu cepat, menatap Sehat tajam. Kau sudah dipanggil, katanya lirih. Kalau kau terus melawan, kau hanya akan lebih cepat hancur. Aku sudah lihat ini terjadi pada orang lain. Sehat mendengus, mencoba menguatkan dirinya. Aku tidak bisa tinggal diam, Rani. Aku harus tahu kebenaran. Tentang Suranta, tentang keluargaku, tentang apa itu Sigulambak sebenarnya. Rani menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang berat. Akhirnya ia berkata, kalau begitu, kau harus bicara dengan Inang Boru. Ibuku. Dia tahu lebih banyak dari siapapun. Tapi jangan harap semua jawabannya akan membuatmu tenang. Sehat mengangguk, meski dalam hatinya ada ketakutan yang semakin kuat. Menjelang senja, Rani membawa Sehat ke rumah ibunya yang terletak di pinggir desa, tak jauh dari tepi danau. Rumah itu lebih tua dari rumah lainnya, dengan dinding kayu yang menghitam dimakan usia. Aroma dupa menyambut mereka saat masuk. Di dalam, seorang perempuan tua duduk bersila di lantai, rambutnya panjang beruban, wajahnya dipenuhi garis usia. Inang Boru menatap Sehat dengan sorot mata yang menusuk, seperti langsung melihat ke dalam hatinya. Akhirnya kau datang juga, katanya dengan suara serak namun berwibawa. Aku sudah menunggumu sejak lama, cucu Manungkalit. Sehat tercekat. Kau tahu tentang aku? Inang Boru mengangguk pelan. Aku tahu lebih banyak dari yang ingin kau dengar. Kau pikir kau datang ke sini untuk mencari inspirasi? Tidak. Kau datang karena sudah dipanggil. Darahmu sendiri yang menyeretmu kembali. Dan Suranta, hanyalah awal. Sehat menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Apa maksudmu, Suranta hanyalah awal? Perempuan tua itu menghela napas panjang, lalu menutup matanya sejenak. Ketika ia membuka mata kembali, ada kilatan yang membuat Sehat merinding. Suranta bukan diambil, ia dipersembahkan. Dan setelah ia, akan ada yang berikutnya. Dan tanda-tanda itu sudah jelas. Kaulah yang dipilih tanah ini sekarang, Sehat. Ruangan langsung terasa lebih dingin, meski semua jendela tertutup. Dari arah danau, terdengar suara gemuruh aneh, seperti air bergolak. Sehat menunduk, tangannya gemetar. Rani, yang sedari tadi terdiam, akhirnya berbisik, Inang, tidak mungkin, kan? Masih ada cara lain, kan? Inang Boru hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa menghindari Sigulambak. Yang bisa kita pilih hanya bagaimana kita menghadapinya, atau bagaimana kita menyerah padanya. Sehat merasa seluruh tubuhnya bergetar hebat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar tidak tahu harus percaya pada apa. Skeptisnya runtuh, logikanya terkoyak, dan satu hal saja yang kini menggema di kepalanya. Apakah aku ditakdirkan menjadi korban berikutnya? Sehat menatap Inang Boru dengan wajah pucat.
Apa maksudmu aku yang dipilih? Aku bahkan tidak percaya hal seperti ini ada. Perempuan tua itu tersenyum pahit, memperlihatkan gigi-giginya yang tinggal beberapa. Itulah sebabnya kau mudah ditarik. Yang keras kepala dan tidak percaya biasanya justru jadi pintu paling lemah. Kau datang ke sini bukan karena kau ingin, tapi karena leluhurmu sudah menuliskan jalannya. Rani berjongkok di samping ibunya, wajahnya tegang. Inang, tolong jelaskan dari awal. Jangan biarkan dia terus buta. Inang Boru menarik napas panjang, lalu menyalakan dupa baru. Asapnya membubung, memenuhi ruangan dengan aroma getir. Dulu, pada zaman Raja Batak di hutan ini, Manungkalit yang pertama membuat perjanjian dengan si Gulambak. Saat itu, wabah melanda, sawah mengering, dan anak-anak mati sebelum dewasa. Ia datang ke hutan, memanggil roh penjaga. Dan roh itu menjawab, bukan dengan berkah, tapi dengan perjanjian. Sehat menyimak, bulu kuduknya berdiri. Perjanjiannya sederhana, lanjut Inang Boru, suaranya lirih tapi tajam. Setiap 3 generasi, satu darah Manungkalit harus kembali ke hutan. Tidak boleh ditolak, tidak boleh dihapus. Suranta adalah darah yang ditagih pada generasi ini. Tapi karena ia dilenyapkan dari catatan keluarga, tanah menjadi marah. Si Gulambak tidak hanya menagih 1, tapi 2. Rani menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Sehat merasa kepalanya berputar. Jadi, maksudmu aku? Inang Boru memotong cepat. Ya. Kau pengganti. Kau korban kedua. Sehat berdiri, hampir menjatuhkan kursi. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan diriku hanya karena mitos kuno. Aku bukan tumbal, aku manusia. Inang Boru menatapnya tajam. Kau pikir Suranta menyerahkan diri dengan sukarela? Tidak. Tapi ia tetap diambil. Dan jika kau melawan, kau hanya akan membuat roh itu lebih lapar. Kau tidak bisa berlari, cucu Manungkalit. Kau hanya bisa memilih, akan masuk ke hutan sebagai manusia, atau ditarik ke sana sebagai bangkai. Hening menggantung. Hanya suara danau yang berdebur di kejauhan, seolah ikut mengiyakan ucapan itu. Sehat meremas rambutnya, mencoba berpikir. Rasionalitasnya retak, tapi rasa ingin tahunya masih lebih kuat daripada ketakutannya. Kalau memang begitu, kalau aku memang sudah ditentukan, aku ingin melihat sendiri. Aku ingin masuk ke hutan itu. Aku ingin bertemu si Gulambak. Rani menoleh cepat. Kau gila? Itu sama saja menyerahkan dirimu. Sehat menatapnya, matanya merah penuh tekad. Lebih baik aku melihat kebenaran dengan mataku sendiri daripada mati ketakutan tanpa tahu apa-apa. Inang Boru terdiam lama, lalu akhirnya berkata dengan suara serak, kalau kau benar-benar mau, ada satu cara. Malam bulan purnama, di antara pohon-pohon tua di hutan si Gulambak. Di sana ia menunggu. Kau bisa memanggilnya, berbicara dengannya, atau mungkin hilang selamanya. Tapi ingat, begitu kau melangkah, tidak ada jalan pulang. Sehat menelan ludah, dadanya sesak. Ia tahu malam itu akan datang dalam hitungan hari. Dan sejak saat itu, setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Malam pertama setelah mendengar ramalan Inang Boru, Sehat hampir tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di dekat jendela rumah pamannya, menatap hutan yang menjulang hitam. Angin malam berembus dingin, membawa aroma basah dari tanah danau. Ketika jam hampir menunjukkan tengah malam, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Suara-suara malam mendadak hilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada kodok, bahkan anjing-anjing desa tidak menggonggong. Hanya keheningan pekat. Lalu, suara itu datang. Pelan, lirih, seperti bisikan dari balik kabut. Sehat. Ia tercekat, berdiri dengan jantung berdegup keras. Suara itu familiar. Lembut, tapi menusuk telinga. Ia mencoba mengabaikan, tapi kemudian terdengar lagi, lebih jelas. Sehat. Ahudu Surantamu. Aku adalah Surantamu. Tangannya gemetar ketika ia membuka jendela, mencoba menembus kegelapan. Dan di tepi hutan, ia melihatnya. Seorang anak kecil, berdiri kaku di bawah sinar bulan setengah. Wajahnya pucat, matanya jernih tapi kosong. Tubuhnya tampak samar, seperti kabut yang mengambil wujud manusia.
Abang? Sehat bergumam tanpa sadar. Anak itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan, memberi isyarat untuk mendekat. Sehat melangkah mundur, menutup jendela terburu-buru. Tapi ketika ia berbalik, tubuhnya langsung membeku. Suranta sudah berdiri di dalam kamar. Tubuhnya kurus, pakaian compang-camping, kulitnya pucat kehijauan seolah pernah terendam air lama. Matanya menatap Sehat tanpa berkedip. "Kenapa kau datang, adikku?" Suara itu parau, bercampur antara suara anak-anak dan gema dari dasar hutan. "Kenapa kau bangunkan aku?" Sehat mundur hingga punggungnya menempel pada dinding. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Suranta tersenyum miring, lalu mendekat perlahan. "Kau akan tahu. Semua yang ditutup rapat akan terbuka. Tapi kau harus ikut aku. Di hutan. Di sana kebenarannya menunggu. Kau tidak bisa lari, Sehat. Kau akan jadi pengganti. Seperti aku dulu." Tiba-tiba, tubuh Suranta berubah. Wajahnya meregang, matanya membesar, mulutnya robek ke samping hingga telinganya. Dari punggungnya keluar bayangan tinggi kurus dengan tangan panjang yang hampir menyentuh lantai. Bayangan itu membungkuk, kepalanya miring dengan mulut menganga lebar. Suara tawa parau memenuhi ruangan, membuat lampu minyak bergoyang hebat. "Bulan purnama, kau milikku." Sehat berteriak, lalu tiba-tiba semuanya gelap. Saat ia tersadar, ia sudah terbaring di lantai, keringat dingin membasahi tubuhnya. Jendela terbuka lebar, dan di meja catatannya ada tulisan baru dengan darah. 3 malam lagi. Sehat duduk terpaku, matanya tak lepas dari tulisan itu. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh noda merah yang sudah mulai mengering di kertas. Baunya menusuk, persis seperti darah segar. Ia tak sempat berpikir panjang ketika dari luar terdengar suara ribut. Teriakan orang-orang kampung memecah keheningan dini hari. Babi ternak si raja mati. Ditemukan di dekat pinggir hutan. Suara-suara panik bercampur. Sehat segera keluar, tubuhnya masih lemas. Orang-orang berkerumun di jalan tanah desa. Di tengah lingkaran, seekor babi besar tergeletak, tubuhnya terkoyak. Perutnya bolong, isi dalamnya berserakan, tapi tak ada setetes pun darah di tanah. Rani muncul dari kerumunan, wajahnya pucat. Begitu melihat Sehat, ia langsung mendekat. "Kau lihat ini? Ini bukan serangan binatang biasa." Sehat menelan ludah. "Kau pikir, ini ulah si Gulambak?" Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap lekat-lekat ke arah hutan yang gelap. Ini tanda. Malam purnama makin dekat. Orang-orang kampung mulai berbisik-bisik, menyebut nama si Gulambak dengan nada takut. Beberapa bahkan menoleh ke arah Sehat, seolah menyalahkannya. Ia bisa merasakan tatapan tajam itu menusuk punggungnya. Malam berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Anjing-anjing kampung menggonggong ke arah rumah pamannya sepanjang malam. Batu-batu kecil dilempar entah dari mana, menimpa atap rumah hingga berdentam. Saat Sehat mencoba tidur, ia terbangun karena mendengar suara berlari kecil-kecil di dalam rumah, padahal ia tahu pintu terkunci rapat. Puncaknya, menjelang subuh, ia mendapati sesuatu di halaman rumah. Sebuah kepala ayam, masih segar, diletakkan tepat di depan pintu. Di paruh ayam itu terselip secari kertas kusam. Dengan gemetar, Sehat membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan kuno, dengan huruf Batak yang samar-samar masih bisa dibaca. Ia mengernyit, mencoba menerjemahkan dengan pengetahuan seadanya. Pesannya sederhana, tapi membuat darahnya beku. Horas M. Ahita, Dohot Horas M. Si Gulambak. 2 malam lagi. Sehat meremas kertas itu, dadanya sesak. Saat itulah pintu kamarnya diketuk keras. Rani berdiri di sana, wajahnya panik. "Kau harus ikut aku sekarang," katanya cepat. "Inang Boru sudah menyiapkan sesuatu. Kalau tidak, kau tidak akan selamat sampai purnama." Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Ulos Hitam, Kutukan Manungkalit, part 3 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.